1 tahun lebih Marlis hidup sebagai duda dengan berbagai suka dan dukanya. Saudara dan keluarganya menyarankan agar dia segera berkeluarga kembali, mengingat dia tidak mempunyai anak dengan istri pertama, dan juga menghindari kemungkinan godaan setan serta gosip-gosip di masyarakat. 19 September 1997, dia melakukan pernikahan dengan doktoranda Mayrawita MSI yang lebih akrab dipanggil Wiwi. Sejak saat itu, Marlis resmi menjadi orang Sumando Pasisir Selatan karena istrinya asli Pesisir Selatan, tepatnya Koto Gadih, Kambang, Kecamatan Lenggayang. Mertua laki-lakinya, Amir B, pensiunan polisi di Solo, berasal dari Muaro Api-Api, Pasar Baru, Bayang. Sedangkan mertua perempuannya, Elis, merupakan bekas guru SD di Solo, berasal dari Koto Kandi, Kambang. Pada pemilihan rektor tahun 2001, Marlis kembali terpilih untuk kedua kalinya, sehingga jabatan rektor tersebut akan didudukinya sampai bulan Juli tahun 2005. Sejak terpilih sebagai wakil gubernur, Marlis Rahman tetap melaksanakan hobinya, yaitu jalan-jalan. Namun ia tetap sadar perjalanan hidup ke depan akan panjang dan lebih berliku. Ia hanya berharap Tuhan tetap memberikan rahmat-Nya dan menghindarkannya dari hal-hal yang tidak disukai Sang Pencipta. Bapak itu biasanya kita kan kalau Bapak banyak kesibukan biasanya bertemunya hanya pagi-pagi dan malam hari. Itu pun kalau malam sudah larut ya, kalau selesai acara beliau baru pulang. Dan saya sebagai istri tidak bisa tidur itu. Misalnya Bapak pulang jam 1 atau jam 2, jam 3, saya tetap bangun. Barangkali dalam membagi waktu untuk organisasi dan yang lain-lainnya kita memang harus pandai-pandai ya. Apalagi kalau sarapan pagi ini kita selalu bersama dengan Bapak, selalu setiap pagi. Kalau kebetulan beliau tidak dinas keluar kota, kita selalu sempatkan sarapan pagi bersama. Kemudian syukur-syukur kalau ada makan siang, biasanya kita via telepon, kapan ada waktu. Jadi kita tidak mengkhususkan kita itu harus bertemu hari ini dan hari itu, karena tugas beliau kadang tidak mengenal waktu juga. Kadang waktu libur beliau bertugas, kemudian hari Minggu juga bertugas. Jadi kapan ada waktu kita sempatkan untuk bercengkrama dengan anak, kemudian merencanakan sesuatu. Khusus dalam hal untuk liburan atau apa, kita selalu merencanakan liburan itu bertepatan dengan tugas. Jadi kebetulan beliau bertugas, kita kalau anak saya lagi libur, saya bawa anak, itulah kesempatan kita untuk bisa bersama ya. Dan yang paling berkesan bagi saya sebagai istri, Bapak itu orangnya humoris, suka mencandai saya, terutama dengan anak, suka mencandai. Kemudian orangnya sederhana, hemat. Itu yang saya banyak belajar dari beliau, itu orangnya sederhana. Beliau tidak pernah berjanji kalau
seharian di rumah itu syukur-syukur ya, karena beliau hobinya memang jalan. Jadi begitu ada kesempatan kami jalan kemana saja, bisa ke pinggir pantai, bawa anak kemana saja kalau ada waktu. Ya, barangkali publik tahu, Sumatera Barat tahu ya betapa kami Dwi Tunggal katakanlah di provinsi ini yang tidak pernah ada clash. Saling menjaga, saling menghormati itu kami lakukan. Mudah-mudahan ini terpelihara sampai nanti, dan saya mendoakan mudah-mudahan beliau akan bisa lebih maju lagi, lebih sukses lagi dalam profesi beliau di masa datang. Hal yang menarik dari kepemimpinan Pak Marlis itu, Pak Marlis adalah seorang pemimpin yang memberikan kepercayaan atau empowerment kepada saya. Menilai ya, seorang sosok Pak Marlis ini adalah seorang yang luar biasa ya. Dari di akademisi diterima orang, di birokrasi diterima orang. Bukan mustahil beliau itu akan mempunyai peluang untuk menjadi gubernur Sumatera Barat. Karena pengalaman birokrasi beliau di Sumatera Barat ini saya bisa lihat, kita mesti menjadikan ikon pendidikan dan pariwisata. Pendidikan sudah beliau tahu persis beliau seluk-beluk. Kalau ingin memajukan Sumatera Barat, pendidikan tingkat mana yang kita majukan. Jadi saya punya harapan Sumatera Barat itu bisa lebih. Karena di samping dia seorang pendidik ya, tapi dia tidak hanya memberikan ilmu saja, tapi dia memberikan juga bagaimana tata kerama pergaulan, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, dan saya kira ini sangat penting untuk seorang pemimpin. Saya melihat apa yang tidak selesai di zaman saya diselesaikan oleh Pak Marlis. Perpustakaan waktu itu baru di zaman saya baru persetujuan untuk dibangun perpustakaan. Pak Marlis lah yang meneruskan pembangunan itu. Jadi kalau sudah ada di kepalanya sebuah konsepsi untuk bergerak, dia akan gerakkan itu. Kalau ada sebuah keyakinan yang ada dalam dirinya dan dianggapnya itulah, dia akan jalankan itu. Ini kunci beliau. Beliau itu komunikatif dan konsultatif dengan siapa saja. Kuncinya saya lihat beliau itu komunikatif sekali. Komunikatif sekali sehingga beliau memang bisa berbicara dengan semua lapisan. Beliau punya punya banyak gagasan yang memang perlu kita kita tindaklanjuti, kita cernakan atau kita operasionalkan untuk menjadi program-program pemerintahan khususnya ke depan. Dia perhatian lah sama yang kita ini, asal ke masalah kerja, masalah ini, dia tahu dengan keadaan kita. Harapan kita kan dialah apa yang bisa memimpin tuh daerah tuh. Tahu dia sama bawahan-bawahannya itu tahu, sama masyarakat ini tahu. Jadi wakilnya kita udah senang, apalagi jadi kita berharap dalam hati dapat Pak Marlis lanjut entahnya. Apakah pengabdian itu cukup berhenti sampai di sini saja? Tentu saja tidak. Masih banyak harapan masyarakat dan rekan-rekannya terhadap perjalanan karir Marlis Rahman. Bukankah mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan merupakan sesuatu yang mudah, namun sering terlupakan?